Sikap pemerintah tiba-tiba berbalik arah terkait kelanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Atas alasan pandemi COVID-19, Presiden Jokowi merestui penggunaan APBN untuk membiayai kereta cepat Jakarta-Bandung. Melalui Perpres nomor 93 tahun 2021, 6 Oktober lalu, Presiden pun meralat janji pada 2015 lalu yang menyebut tak akan menggunakan sepeser pun dana APBN untuk proyek kereta cepat. Dalam kebijakan terbaru, dana APBN nantinya mengalir dalam bentuk penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium. Sementara total proyek diperkirakan mencapai 114 triliun rupiah atau membengkak dari estimasi sebelumnya 86 triliun rupiah. Pemerintah juga mengganti pimpinan konsorsium proyek dari semula PT Wijaya Karya menjadi PT Kereta Api Indonesia. Jalur pembangunan kereta cepat juga diubah dari semula Jakarta Walini Bandung menjadi Jakarta Padalarang Bandung. Presiden juga menunjuk Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjadi pimpinan Komite Percepatan Proyek. Tak lama setelah aturan tersebut diumumkan, kritik pun mulai membanjir. Center for Indonesia Strategic Action atau CISA menilai kebijakan Presiden kontraproduktif. Berarti ada dua pihak yang harus bertanggung jawab penuh terhadap kemandekan proyek strategis ini. Yang pertama adalah BUMN, yang kedua adalah mitra strategis yaitu Republik Rakyat Tiongkok atau Cina. Nah, jika dari sisi BUMN adalah kita harus melihat apakah ini ada kecenderungan indikasi dugaan korupsi atau konflik kepentingan lainnya. Di sini ini adalah Cina. Juga harus dievaluasi bagaimana komitmen positif dan juga sumbangsi konstruktif dari Cina untuk mengawal proyek strategis ini. Sikap balik arah pemerintah yang akhirnya menggunakan APBN memang wajar dipertanyakan. Mengingat pada 2015 lalu pemerintah memutuskan memilih Cina karena negara tersebut menawarkan proposal yang tidak mensyaratkan jaminan APBN. Sementara negara pesaingnya, Jepang, mensyaratkan jaminan pembiayaan APBN. Tak hanya soal sumber pendanaan dan anggaran yang tiba-tiba membengkak, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dinilai syarat masalah sejak awal perencanaan. Target proyek selesai pada 2019, nyatanya molor hingga 2022. Proyek strategis ini juga pernah disebut mengabaikan aspek keselamatan karena dibangun di lahan labil dan rawan longsor. Sejumlah pihak pun kini mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebelum benar-benar menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk proyek tersebut.